udah bela babi. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang mengunjungi sebuah markas bernama Denny. Di dalam, ia menghampiri seorang wanita lalu mengobrol dengannya dan tiba-tiba ia diserang oleh segerombolan orang yang hendak merampok berangkas di markasnya itu. Ia pun pergi dan menelepon seseorang yang sedang bermain kartu yang kita panggil saja ia Iggy. Di dalam telepon, Denny memberitahu Iggy bahwa ada segerombolan orang yang hendak merampok di markasnya. Lalu Iggy pun segera mengirimkan bantuan. Scene beralih kepada pemeran utama kita yang bernama Ray Hayes. Kita panggil saja ia Hayes. Terlihat ia sedang sibuk menyiapkan makan malam bersama istrinya yang bernama Alice. Ia memiliki dua orang anak yang bernama Siobhan dan Henry. Flashback ke 5 tahun sebelumnya, terlihat Hayes yang sedang berada di dalam mobil, lalu mengunjungi markas dan menghampiri Iggy untuk menanyakan apakah ada pekerjaan untuknya. Di tengah obrolan itu, yang ternyata itu memang sudah direncanakan oleh Iggy. Lalu ia dan Iggy menghampiri kanjeng ratu kita yang bernama Michelle, yang kita panggil saja ia Mike. Ia menjelaskan tentang pekerjaan yang akan dilakukan oleh Hayes itu harus membun-bun orang yang berhutang kepadanya. Lalu Mike pun memberikan pinjaman kepada Hayes untuk membuka restoran impiannya. Namun Hayes kekeh tetap menolaknya dan ia memberitahu bahwa ia akan selesai jika tabungannya sudah terkumpul. Here's the 500K a year question. What's all the things you just laid out? Try it. Ketika sedang berbincang hangat bersama keluarganya, Hayes mendapat telepon dan langsung bergegas ke markas yang dirampok itu. Ia pun menghampiri seseorang yang berada di dalam mobil dan setelah itu, ia mengambil senjata milik si supir yang ia pukuli tadi dan inilah yang terjadi. Ia menghabisi semua orang yang akan merampok itu dan Danny pun mengucapkan terima kasih kepadanya. Scene beralih kepada Mike yang sedang makan malam bersama anak buahnya yang bernama Harry. Mike mendapatkan segelas minuman dari seseorang yang diketahui seseorang itu adalah musuh Mike yang bernama Lonnie. Mike lalu menelepon Iggy dan memberitahu bahwa ia didatangi oleh Lonnie. Di tengah itu, Mike pun mengeluarkan senjatanya. Akan tetapi, That's your right hand. setelah itu, Iggy mengumpulkan semua anak buah Mike untuk memberitahu bahwa Mike sudah almarhum dan memberitahu bahwa Lonnie pria bermata satu itu telah kembali dan diketahui bahwasannya Harry telah mengkhianati Mike dan bekerja sama dengan Lonnie. Iggy menegaskan agar semuanya tetap bersatu untuk menghabisi Lonnie dan antek-anteknya demi kanjeng ratu yaitu Mike. Setelah itu, Hayes pulang ke rumahnya lalu mengobrol dengan Alice. Alice memberitahu Hayes bahwa ia sudah mendapatkan tempat untuk membuka restoran impian mereka berdua. Di tengah perbincangan itu, Hayes memberitahu Alice bahwa ada seseorang yang telah menghabisi Mike. Kemudian Hayes memutuskan untuk keluar dari sana. Keesokan harinya Hayes pergi mengunjungi Denny dan memberitahu bahwa hari ini adalah hari terakhir ia bekerja karena ia akan membuka restoran bersama istrinya. Mendengar itu, Danny pun ikut bahagia dan bangga kepada Hayes. Dude, that's amazing. Look, I'm sure you have a plan to make I'm not even an absolute psychopath, but I'm proud of you, brother.
Di tengah obrolan itu, Hayes dihubungi oleh guru Siobhan dan memberitahu bahwa anaknya melakukan perkelahian di sekolahnya. Hayes dan Dani pun bergegas pergi menuju ke sekolah putrinya itu. Setibanya di sana, Hayes langsung menghampiri gurunya Siobhan dan langsung berbincang mengenai apa yang telah diperbuat oleh anaknya itu. Start it! The school has policy towards violence, and they're being late. Our home is very safe and it's a lot. It all starts with a small sin. Oh, yeah. Setelah itu, mereka pun pergi mengunjungi tempat yang akan Hayes dan Alice jadikan restoran. Terlihat bahwasannya Hayes sedikit ragu dengan tempat itu. Namun, Alice berusaha meyakinkan Hayes bahwa lokasi ini adalah lokasi terbaik untuk membangun restorannya. Tak bisa berbuat apa-apa, akhirnya Hayes pun setuju dan menyerahkan semuanya kepada istrinya itu. Di saat yang sama, Hayes pergi mengunjungi markas dan menghampiri Iggy untuk memberitahu bahwa ia akan keluar. Namun Iggy memberitahu jika ingin keluar, ia harus berbicara terlebih dahulu kepada Lonnie dan terlihat Lonnie bersama antek-anteknya itu datang ke markas. Ia menegaskan bahwa ia sekarang adalah bos mereka. Rekannya Hayes sedikit memberitahu latar belakang Lonnie yang ternyata dulunya ia sempat bekerja sama dengan tukang jagal. Pada suatu hari, si tukang jagal itu memberitahu bahwa ia akan keluar dari tim Lonnie. Namun, Lonnie yang emang psikopat itu tidak terima dan justru membakar tukang jagal itu. Lonnie tidak tahu bahwasannya si tukang jagal itu mempunyai seorang anak. Melihat orang tuanya dibelem hidup-hidup, jelas ia tidak terima. Si anak pun melayangkan pisau tepat di mata Lonnie yang membuat ia kehilangan satu matanya. Ketika sedang asik bercerita, anak buah Lonnie datang menghampiri Hayes dan memberitahu bahwa ia disuruh untuk menemui bosnya itu. Setibanya di ruangan, Lonnie seolah mengetahui apa yang ingin Hayes katakan. Ia pun menanyakan mengapa ia akan keluar dari permainannya. Kemudian Hayes mengatakan bahwa ia akan fokus mengelola usaha bersama keluarganya. Namun Lonnie tidak peduli dan Hayes harus tetap bekerja dengannya apapun kondisinya. Setelah itu ia pun keluar dan kembali memohon kepada Iggy agar ia bisa keluar dari sana. Iggy pun memberitahu satu cara agar ia bisa keluar, yaitu dengan menghabisi keponakannya Lonnie. Yeah, good. Is that my love? You feel Antonio? You're free to leave. Ketika Hayes hendak pulang, di dalam mobil ia melihat keponakan Lonnie yang pergi bersama anak buah Lonnie yang lainnya. Melihat itu, Hayes bergegas pergi membuntutinya. Dan tibalah mereka di sebuah bar. Di dalam terlihatlah si keponakan yang sedang menggoda ciwi-ciwi dihampiri oleh Hayes dan What are you? Somebody is. Hayes merusuh di bar itu, lalu si keponakan pun mengadu kepada Lonnie dan memberitahu bahwa ia diserang oleh Hayes. Ketika Hayes hendak keluar, ia dihadang oleh anak buahnya Lonnie sambil menodongkan senjata dan It's a hell of a shot. Right. di balik telepon, Lonnie yang mendengar hal itu tiba-tiba di saat yang sama, Dani melihat anak buahnya Lonnie pergi mengunjungi rumah Hayes. Dani langsung menghubunginya dan meminta Hayes untuk keluar dari rumah dan bertemu di restoran miliknya. Mendengar itu, Hayes langsung mengamankan semua anggota keluarganya dan memadamkan listrik di rumah mereka. Dan
Hayes menghabisi semua antek-anteknya Lonnie. Setelah itu mereka pun pergi ke restoran itu. Rupanya Danny sudah berada di sana. Hayes lalu menjelaskan kepada anak-anaknya apa yang sedang terjadi dan jujur bahwa ia sudah tidak bekerja sebagai polisi melainkan bekerja sebagai debt collector. Di tengah obrolan itu, Danny melihat anak buahnya Lonnie sudah tiba dan menyuruh semuanya untuk tiarap dan baku tembak pun tak bisa dihindari. Mereka menghabisi semua anak buahnya Lonnie dan ketika mereka hendak pergi dari sana, Danny mengatakan bahwa ia tidak akan pergi dan akan menahan mereka. Hayes sempat kebingungan mengapa Danny melakukan itu. Lalu Hayes pun pergi meninggalkan Danny. Ketika ia hendak keluar, tiba-tiba ketika ia terbangun, ia dan Alice sudah berada di ruangan bersama Iggy dan anak buah Lonnie yang lainnya. Di sana Hayes terlihat marah karena ia seolah sedang dipermainkan dan dijebak oleh Iggy. Beralih kepada Lonnie yang sedang bersama anak-anaknya Hayes. Ia memberitahu bahwa keponakannya metong oleh ayahnya mereka. Lonnie pun tak sungkan-sungkan memberitahu anak-anaknya bahwa ayahnya hanyalah seorang preman tak berperasaan. Lonnie pun pergi meninggalkan mereka lalu menghampiri Hayes dan Alice. Lonnie menyapa Alice seolah ia sudah berteman lama dengannya. Hayes yang melihat itu merasa kebingungan. Lonnie lalu mengungkapkan bahwa dulunya orang tua Alice sempat bekerja dengannya, yaitu si tukang jagal yang kita bahas di flashback tadi. Kemudian Lonnie memberitahu Hayes bahwa ia kehilangan satu matanya oleh Alice. AKA the taker of my fucking eye! Di sini Alice pun jujur kepada Hayes tentang masa lalunya dan memberitahu bahwa Mike telah menyelamatkannya. Dan di tengah obrolan yang panas itu, tiba-tiba But we take to the kiddies, man. See how they scream. Iggy menyerang antek-anteknya Lonnie dan rupanya itu memang rencana Iggy untuk membubarkan Lonnie. Lonnie pun mengerahkan semua anak buahnya untuk menghabisi mereka. Lalu ketika Iggy sedang menjelaskan rencananya, tiba-tiba Let him in. Alice dengan mudah menumbangkan mereka yang membuat Hayes dan Iggy tercengang. Setelah itu Alice bergegas bersiap untuk menghabisi Lonnie dan semua anak buahnya dan inilah yang terjadi. Hayes benar-benar speechless melihat aksi istrinya yang agresif itu. Mereka pun lanjut menembaki semua orang yang tersisa dan We got 3 incoming. lagi dan lagi Alice menghabisi mereka dengan sangat mudah. Mereka lalu meninggalkan ruangan itu dan bergegas pergi untuk menyelamatkan anak-anaknya. Di saat yang sama, Hayes dihadang oleh Harry dan beralih kepada anak-anaknya Hayes yang rupanya mereka sudah mempersiapkan diri dengan senjata di tangannya. Tak berselang lama anak buah Lonnie datang ke ruangan tersebut dan si kakak berhasil menembak anak buah Lonnie hingga maut. Melihat itu, Hayes langsung memeluk anak sulungnya itu. Di saat yang sama, Alice datang dan merencanakan bagaimana agar mereka bisa keluar dari sana. Hayes mengatakan bahwa mereka bisa keluar melalui atap. Namun Alice menolak dan tidak ingin lari dari masalah. Ia harus menyelesaikan apa yang sudah ia mulai. Hayes yang mendengar hal itu tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian memberikan senjata kepada semua anggota keluarganya. Terlihat Iggy yang sedang berusaha menghabisi Lonnie dan anak buah yang tersisa menggunakan semua senjatanya dan
beralih lagi kepada Hayes dan Alice yang tengah melancarkan rencananya, dan inilah aksi mereka. Melihat Lonnie yang akan kabur itu, Alice datang menghampiri mobilnya. Ia hendak ditabrak oleh Lonnie, akan tetapi Alice lalu menghampiri Lonnie dan menghabisinya hingga maut. And your father. Setelah itu, Iggy membawa anak-anak Hayes dan mereka pun selamat dari psikopat bermata satu itu. 3 bulan setelah itu, mereka pun berhasil membuka restoran impian mereka dan film pun tamat. Film ini mengajarkan bahwa hidup di dunia penuh kekerasan tidak pernah benar-benar memberi ruang untuk lari dari masa lalu. Setiap kejahatan selalu meninggalkan jejak dan setiap pilihan hidup selalu punya konsekuensi yang harus dihadapi. Film ini menekankan pentingnya bertanggung jawab dan keberanian untuk memperbaiki kesalahan sebelum semuanya terlambat, dan itulah Guns Up tahun 2025. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan ciao.